berada di wilayah pesisir kawasan konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang Pulau Bae, dan di sini kami temukan beberapa sampah plastik yang terdampar di pantai. Ini berbagai macam, ada sikat gigi, bungkus mie instan, kemudian juga botol air mineral dan kantong plastik, dan masih banyak lagi sampah yang berserakan dari muara hingga ke pantai ini, belum lagi di kawasan Pantai Panjang yang lainnya. Ini adalah salah satu sampah plastik yang kami temukan di wilayah pesisir dalam kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang Pulau Bae, dan di sini kita temukan banyak sekali sampah plastik di sekitar pantai dari berbagai macam jenis. Ini ada dari botol minuman, kemudian juga ada bekas tempat makanan, tempat air minum yang semuanya terbuat dari plastik. Jadi dalam pengelolaan ekosistem pesisir, salah satu permasalahan yang menjadi kendala saat ini adalah sampah plastik. Salah satu contoh bisa dilihat, sampah plastik saat ini menjadi isu penting bagi banyak negara karena pencemarannya terus meningkat setiap tahun. Berasal dari daratan, juga ada yang sampah yang berasal dari perairan, lautan. Yang berasal dari daratan biasanya adalah dampak dari kehidupan modern yang sering menggunakan tempat air minum dari bahan plastik, tempat makan ataupun sejenisnya. Sedangkan bahan plastik yang berasal dari lautan bisa dari alat-alat menangkap ikan, misalnya jaring atau senar pancing dan lain-lain. Dan ini bila berada di lautan tentu akan membahayakan biota laut ya, karena bisa menyebabkan dianggap sebagai makanannya dan dimakan, bisa menyebabkan obstruksi dan bisa menyebabkan kematian. Sampah plastik jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa masuk ke lautan, ke laut, dan ini bisa membahayakan biota yang ada di laut. Karena sampah plastik yang mengalami pelakukan menjadi mikro dan nanoplastik, itu bisa dimakan oleh ikan ataupun plankton yang pada akhirnya bisa termakan juga oleh manusia. Dan kantong plastik seperti ini, bila ini kan berada di pantai dan bisa terbawa ke laut, ini kalau di lautan, biota laut seperti penyu tidak bisa membedakan antara ubur-ubur sebagai makanannya dengan kantong plastik, sehingga ini bisa dimakan dan bisa menyebabkan obstruksi dan bisa menyebabkan kematian penyu. Jadi mulai dari sekarang, mari kita bijak menggunakan peralatan sehari-hari yang berbahan plastik seperti kantong plastik dan kita berusaha untuk membudayakan ramah lingkungan dalam kegiatan sehari-hari, dalam penggunaan bahan-bahan yang menghindari penggunaan bahan-bahan plastik dan bisa digantikan oleh bahan yang lain. Misalnya kantong plastik digantikan dengan kantong kain yang bisa kita gunakan berulang kali. Kita harus membudayakan hidup ramah lingkungan dengan
menggunakan botol minum yang bisa dipakai berulang kali seperti ini. Jadi tinggalkan penggunaan peralatan plastik yang bersifat satu kali pakai, karena itu akan mendukung pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh plastik.